Oke, ya, silakan buka di handphone ataupun laptop Bapak Ibu guru. Oke, kita klik atau tekan aplikasi Google Chrome. Ya, lalu kita klik di sini Canva. Di video-video kami sebelumnya atau di pelatihan kami sebelumnya, kami sudah memberikan cara bagaimana bisa mengaktifasi akun belajar ID kita untuk Canva. Tapi kita di sini fokus pada pembuatan video. Di secara garis besarnya, saya sampaikan dulu bagaimana mengaktifasi Canva di komputer ataupun handphone kita. Kita klik canva.com. Ya, semoga Bapak Ibu guru sudah pernah atau sudah mencoba memanfaatkan media Canva. Ya, dalam pendidikan, digitalisasi itu sangat berperan aktif ya, sangat berkontribusi untuk para pendidik berkreasi, berinovasi, membuat pembelajaran ataupun media-media yang kreatif, memudahkan kita ya dari konvensional mengajar tatap muka atau satu arah saja, bisa kita gunakan media-media yang ada, salah satunya Canva, untuk mengkreasikan pembelajaran kita di kelas. Salah satu contohnya adalah video pembelajaran melalui Canva. Ya, nanti bisa chat jika ada terkendala. Selanjutnya, kita perkenalan dulu. Ini beberapa item atau tools-tools yang dimanfaatkan. Ya, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Ada Docs, berarti ini hampir sama kayak media Word. Ada papan tulis, bisa untuk presentasi ya, seperti presentasi juga, media sosial, video, produk cetak, dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa kita cari lagi. Bisa untuk template, flyer, membuat kolase, ya, membuat buku. Pada sesi ini kita akan membuat video pembelajaran. Jadi kita tinggal pilih video, Bapak Ibu.
output dari video pun bermacam-macam. Ada dalam bentuk video yang ukurannya lumayan besar ya. Ada untuk seluler atau handphone, untuk media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Nah, ini masih banyak. YouTube ya, kolase, iklan dan lain-lain. Nah, kita akan ambil misalnya kita gunakan yang membuat desain kosong. Ya, kita mulai dari yang standar dulu. Oke, ini untuk video kosong. Nah, jika kita menggunakan video kosong, berarti kita akan membuat secara keseluruhan ya atau dari awal ya desain baik itu background atau template sampai contents-nya. Apabila Bapak Ibu guru kesulitan ya, kita bisa cari ya beberapa jenis video pembelajaran atau video pendidikan. Oke, tinggal kita cari di sini template-nya. Video pendidikan. Nah, jika ingin efisien waktu, kita manfaatkan template yang ada di Canva. Sudah? Saya berharap nanti Bapak Ibu Guru bisa mempraktekkannya, baik dalam pelatihan ini ataupun pasca pelatihan kita. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jika masih menggunakan Canva standar, ya, Bapak Ibu Guru hanya bisa menggunakan beberapa template yang disediakan oleh Canva. Nah, ini saya sudah menggunakan Canva berbayar, jadi hampir seluruhnya terbuka. Ya. Kita contohkan langsung. Di sini ada, saya ambil yang ini, contoh. Math Class. Ini sudah disediakan oleh Canva, ya, template-template atau desain. Tinggal kita mengedit materi yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengedit saja. Ya. Jika Bapak Ibu guru ingin mengedit mulai dari awal ya, covernya, tinggal kita klik objek yang ada di template ini. Misalnya Bapak Ibu guru pengajar atau mata pelajaran yang lainnya, bukan matematika. Misalnya IPA atau sains. Kita buat misalnya ini mata pelajarannya. Atau langsung judul materinya. Contoh, sistem reproduksi.
pada manusia. Nah, ini terlalu besar fontnya. Jika ingin mengecilkan, kita klik dulu. Lalu kita di atas kiri ada pengaturan font. Ya, bisa langsung kita atur di sini fontnya, atau kita geser seperti ini. Oke. Oke. Ingin membesarkan lagi. Kita maaf, sepertinya ada suara lain. Saya nonaktifkan dulu suara-suara yang lainnya. Nah, udah. Enter. Nah, bisa seperti ini. Nah, kita geser-geser. Oke. Ya, silakan jika ingin mempraktekkannya step by step atau dari awal, bisa mengikuti saya perlahan-lahan. Ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan desain-desain template yang lain. Nah, jika kita ingin menggunakan, kita lihat template yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, ini template-templatenya yang bisa kita gunakan. Bisa kita sesuaikan dengan tema kita. Selanjutnya di sini ada with teacher. Berarti yang menulisnya atau guru yang membuatnya. Kita buat di sini ya. Tinggal klik saja di tulisan ini. Klik 2 kali untuk mengeditnya. Contohnya Ahmad Fadli. Oke. Jika ingin menerangkan kelas atau identitas yang lain, bisa kita edit atau kita tambahkan. Misalnya welcome to-nya tidak cocok dengan judulnya, nanti kita bisa ganti. Misalnya materi IPA kelas berapa? Kelasnya boleh di bawah misalnya. Nah, kalau ingin menambahkan kata atau kalimat dalam template kita, kita gunakan tools yang ada di samping kiri ini, Bapak Ibu. Jika ingin menambahkan tulisan, kita ambil teks. Ya, nih teks. Kita gunakan yang item sedikit teks isi. Tambahkan subjudul atau tambahkan judul. Nah, ini penggunaan teks yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita tambahkan yang tambah
sedikit isi. Kelas berapa misalnya? 12 atau kelas 9 lah. Contoh ya. Ini kita geser-geser. Edit. Ini kita geser lagi. Ini kita geser. Untuk mengedit warna atau jenis fontnya, kita klik. Lalu di atas ini ada warna teks. Bisa kita klik. Kita bisa ganti. Nah, di sini warna-warna pilihannya. Oke, misalnya ini. Yang kelas 9-nya kita edit juga sama. Terus warna teks. Kita ganti. Oke, sudah. Oke, akan dicoba dulu. Selanjutkan, kita sudah menambahkan atau mengedit tulisan. Lalu kita ingin menambahkan icon, gambar, logo, dan lain-lain di template kita. Nah, kita bisa kembali di pencarian. Ya. Nanti kita tulis ini. Karena temanya sistem reproduksi pada manusia. Coba kita cari ikon keluarga. Ya. Oh, kita carinya di gambar. Ya. Gambar tidak ada, kita tambah atau cari di yang lainnya di elemen keluarga. Muncul. Sini ada beberapa pilihan, bisa kita pilih. Nah, saya pilih yang ini misalnya. Lanjut, kita pindahkan sini. Contoh. Boleh dicoba? Oke. Nah, selanjutnya, kita bisa cek sementara ini hasil awal. Nah, oke.
Oke. Jika ingin mengganti template warna backgroundnya, kita tinggal di sini ada warna latar belakang. Bisa kita ubah. Nah, ini ada foto warna atau warna foto. Contoh ya. Nah, saya gunakan ini untuk merubah latar belakangnya atau apa namanya, desain backgroundnya. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini baru satu slide yang kita kerjakan. Selanjutnya untuk slide kedua, ya, kita tinggal menambahkan halaman di sampingnya ini, Bapak Ibu. Ya, ini halamannya kosong. Nah, jika ingin menggunakan variasi yang sudah ada, kita bisa menduplikasi, ya, atau mengcopy template yang sudah kita setting. Nah, ini kita duplikatkan satu halaman. Oke. Lalu kita setting kembali. Nah, kalau ingin kita setting kembali, lalu kita ingin menghapus ya konten yang perlu kita edit, berarti kita hapus. Caranya kita kelompokkan di sini. Kita klik kiri, ya, kita tekan sampai mana yang mau dihapus, delete.
Oke. Ya, itu untuk menghapus cepat. Kalau menghapus satu-satu, kita klik seperti ini, delete. Nah, warna kita desain lagi, kita ganti, ya. Kita kasih warna yang lain, ya. Jika nama gurunya kita tidak perlu lagi, kita hapus. Kita hapus. Selanjutnya kita akan mendesain untuk halaman kedua. Kita gunakan elemen lagi. Di sini kita cari pencarian, misalnya papan teks ya, atau kotak teks. Kita buat sini kotak teks. Sudah ada kotak teks, kita pilih banyak macamnya. Ke samping, ini banyak jenis ya untuk foto. Saya gunakan yang grafis saja. Grafisnya yang ini, contoh. Nah, sudah ada. Jika ingin diganti warnanya juga sama. Kita ganti di sini. Oke, berubah. Yang ini harus ada pembedanya ya. Ya. Lalu kita ingin menulis di dalamnya. Gunakan teks lagi. Ya, kita teks di sini. Kalau kita tarik dulu. Lalu kita buat subjudul. Tambahkan subjudul di sini. Kita buat di sini misalnya. Ya. Baru kita edit di sini. Ya, kita tulis pembelahan sel. Ya, arahkan sini. Lalu ini kita kecilkan dikit. Kita taruh tengah misalnya. Terlalu besar ini. Kita ganti. Oke. Warnanya kita ganti juga bisa. Misalnya ini kita ganti warna putih. Oke. Lalu fontnya juga bisa kita ganti di sini. Ya. Nah, ini kita ganti.
Oke, lalu kita akan tambahkan penjelasan-penjelasannya. Gunakan elemen, masih kotak teks kita gunakan, tinggal kita manfaatkan yang ada di sini. Contoh ini. Oke, ini penjelasan dari judul yang kita buat, pembelahan sel. Ya, selanjutnya kita buat teksnya di sini. Oke, kita tulis di sini. Oke. Nah, ya, agar memudahkan kita, silakan Bapak Ibu guru nanti menuliskan terlebih dahulu di Word atau PowerPoint-nya, ya, untuk kita tinggal menyalinkan saja. Saya anggap ini sudah ada, kita tulis, ya, misalnya tentang sel, pengertian sel adalah titik-titik-titik. Silakan nanti diisi atau disalin dari yang sudah ada, ya. Kita bisa atur bentuknya. Nah, ya. Nah, kita akan menambahkan dengan desain-desain lain-lain sama elemen ini kita gunakan. Kita cari gambar-gambar yang unik, kreatif. Misalnya saya akan cari pensil. Ini pensil. Ya, untuk seperti orang menulis nanti. Nah, yang lain, elemen yang lain kita gunakan yang lain juga bisa. Misalnya manusia ya tadi. Atau karena sel kita cari di sini sel. Ya, kita buat gambarnya di sini. Kita kecilkan. Oke. Nah, jika sudah selesai, ini juga bisa kita lihat. Nah, untuk menggerakkan ini, ya seperti yang di awal. Nah, kita bisa gunakan namanya di sini animasi. Oke. Nah, animasi ini kita cari ya tulisan, misalnya tulisan mesin ketik, naik, shift, dan lain-lain. Masih banyak sini. Yang diketik di sini. Saat masuk. Oke. Nah, kita akan gunakan juga pensil ini untuk bergerak ya.
Ini contohnya bergerak. Bisa saat keduanya. Misalnya kita bergerak dari sini, ya, kita klik. Terus saat masuk saja. Oke. Selanjutnya, ya, jika terlalu cepat, boleh kita perlambat atau pelan-pelan agar Bapak Ibu guru memahaminya. Ya, untuk slide kedua silakan bisa berkreasi, ya. Oke, saya akan perlahan-lahan sambil dicoba. Sudah ada 2 video, ya, slide yang bisa kita gunakan di sini. Oke.
Oke. Selanjutnya, sebelumnya saya akan memberikan link resensi ya 15 sampai 30 menit sebelum kegiatan kita berakhir. Ya, mohon maaf nanti Bapak Ibu guru kita tuntaskan dulu ya pendampingannya. Oke. Bapak Ibu guru, jika kita ingin menambahkan template kita atau desain kita dengan video atau audio, sama kita klik elemen ini, lalu kita cari video atau audio. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, itu contoh ya. Kita ganti sama bisa kita delete saja. Nah, ini cell door. Ya. Kita bisa cari satu persatu yang kita inginkan. Ya. Banyak ya di sini. Ya. Ini saya sudah berbayar. Mohon maaf. Ya, jika ingin mendapatkan ini memang yang di akun guru juga kayaknya masih terbatas ya. Saya gunakan akun pribadi tapi yang saya masuk dalam komunitas Canva. Ya. Saya hanya membayar Rp50.000. Saya bisa memanfaatkan semua item atau tools-tools yang ada di Canva ini, Bapak Ibu. Yang berminat tidak apa-apa, nanti saya bantu untuk mendaftarkan akun Bapak Ibu guru menjadi akun pro Canva-nya. Ya. Nah, ini misalnya. Ya, banyak ya. Tuh. Kita hapus satu. Misalnya ini yang kita akan gunakan dari awal. Nah, eh, 50.000 untuk selama-lamanya kita manfaatkan, Bapak Ibu. Ya, unlimited. Oke. Itu untuk gambaran penggunaan media-media yang ada di sini. Kita manfaatkan tools-tools desain, elemen, unggahan, ya, teks, gambar, dan lain-lain. Oke. Ya, sambil mereview, kita akan menambahkan slide berikutnya. Caranya, ya titik 3 ini kita klik, ambil duplikat satu halaman. Ya, sama saya review lagi.
Ini kita ganti ya warna belakangnya dengan warna ini misalnya. Lalu yang ini kita hapus semuanya ya. Nanti akan ganti dengan yang lain. Oke. Lalu kita akan kreasikan dulu slide-nya. Ya. Tadi ada lampu ya, kita klik lampu misalnya. Nah, yang bergerak-gerak ini kita klik sini. Tadi ya. Kita kecilkan. Kita cari elemen yang lain. Ya. Elemen lain kita gunakan. Sini bisa misalnya cari panah. Nah, ini contoh-contoh panah. Ya, kalau sudah pro kanvanya, ya otomatis pada terbuka semua ini. Ini dia panah-panahnya. Ya, contohnya saya gunakan yang bergerak juga. Nah, ya kita kecilkan dulu. Ya, ini namanya panah bergerak nih bisa dilihat di semua atau di grafis. Nah, kalau di grafis otomatis panah-panah yang bisa unik ya, baik itu yang bergerak ataupun yang berbentuk variasi lainnya. Oke, selanjutnya, nah ini kita akan ganti nah, dari latar belakangnya dulu ya. Kita ganti, contoh warnanya tadi kita ganti lagi yang agak terang. Kita taruh sini misalnya. Kita mau hapus juga bisa. Nah ini hanya sudah hilang. Ya, kita hilangkan warnanya yang agak gelap. Oke, oke. Misalnya ini ada dua kategori atau jenis dari pembelahan sel misalnya. Nah, kita cari panah ya. Cari panah-panahnya di sini banyak.
Tuh, warnanya banyak. Bisa kita variasikan. Dan saya akan gunakan yang ini. Oke. Ya, banyak ya. Oke, kita atur. Ukurannya bisa. Oke, nah, kita rubah. Kita duplikat D. Klik D bisa. Kita rubah. Oh, nggak bisa dia. Cari yang lurus berarti kita ya. Oke, contohnya seperti itu saja. Misalnya ada beberapa yang akan kita ambil. Oh, atau kita gunakan yang ini. Maaf, ini kita hapus. Kita gunakan saja panah yang ini. Sudah ada. Terlalu banyak nanti rame ya. Terlalu rame. Kita sedikit. Oke. Kecilkan. Oke. Sudah. Lalu kita duplikat. Ctrl D. Nah, berikutnya kita putar dikit. Lalu kita kembali lagi elemen kotak ya. Ya, kita klik ini. Kotaknya kita cari warnanya, kita edit lagi. Kita duplikat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan penjelasan di sini dengan tulisan teks, sedikit teks. Nah, kita tulis di sini. Ya. Saya kecilkan dikit. Oke. Nah, kita duplikat lagi. Belum ya. Oke, salah. Ini harus kita copy paste semuanya. Copy paste. Oke, kita cari lagi satu lagi. Artinya satu-satu sini. 28. Oke, selesai. Nah, kita tambah gambar yang lainnya. Tadi ada elemen. Kita tulis sini sel. Nah, sini ada. Kita tambah-tambahkan ini. Bisa kita lihat semuanya. Oke.
Misalnya ini sel, kita buat sini, Bapak Ibu. Kita arahkan di sini ya. Warnanya juga kita bisa rubah. Oke. Nah, ini kita bisa animasikan juga untuk bergerak. Contoh. Nah, sini. Oke. Dan selanjutnya jika ingin menambahkan halaman berikutnya, sama tadi duplikat, kita duplikat satu halaman, nah, ya. Dan berikutnya kita edit ya gambar-gambarnya, atau jika kita ingin menambahkan dengan template yang lain, kita tinggal ke desain ini. Nah, desain ini kita ganti dengan gambar yang lain. Bisa. Nih, saya mau ganti backgroundnya yang ada di background template. Ya. Nah, saya ambil ini. Oke. Kita ambil satu slide-nya untuk menambahkan. Nah, menambahkan slide yang lain. Oke. Untuk mengedit sudah cukup jelas Bapak Ibu. Tinggal kita ganti desain-desainnya. Kita klik desain. Ya. Kita buat lagi yang baru. Oke. Kita buat di sini bisa. Science misalnya. Keluar desain-desain slide science yang lainnya. Nah, kita klik bertambah satu desain lainnya. Jika ingin kita tambahkan dengan video, ya, kita tinggal pindah ke elemen, klik video di sini. Nah, di sini juga bisa kita berikan ya video yang disediakan oleh Canva untuk kita jelaskan kepada siswa kita. Tadi tentang sel ya, silakan dicari di sini contoh-contoh video ya gambar-gambar sel. Misalnya ini ya. Oke, kita cek di sini. Kita klik. Tuh. Di awal bisa ini ya, terserah. Kalau ingin menggantikannya atau menggesernya, tinggal kita geser. Klik, tahan, kita geser video ini di awal untuk persepsi ya. Atau memperkenalkan di awal tentang materi kita. Kita lihatkan dulu cuplikannya kepada siswa kita, baru kita jelaskan. Contohnya.
Oke, di sini Bapak Ibu guru bisa menjelaskannya nanti di kelas ataupun dalam bentuk video offline yang diberikan ke siswa untuk pembelajaran di rumah. Nah, ini audio tadi untuk kita tambahkan dengan ya jenis-jenis audio yang ada di sini. Oke. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu guru berapa item untuk berkreasi membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Ya, silakan lagi. Ya, ini saya sudah yang pro ya, ikut dalam komunitasnya. Jadi dapat banyak ya tools-tools yang gratis. Nah, jika Bapak Ibu guru masih yang Canva biasa atau standar, tentunya dibatasi beberapa item yang bisa digunakan. Kita bisa lihat dari awal. Nah, ini bisa kita jelaskan. Di sini kita lihat dalam bentuk yang besar ya. Kita lihat. Nah, ini presentasi yang kita jelaskan. Ya, boleh. Jika ada yang masih kesulitan atau terkendala, bisa chat melalui Zoom untuk menanyakan bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini kita juga bisa mengatur durasinya. Jika terlalu lama tadi, kita tinggal geser seperti ini Bapak Ibu. Kita ada atur waktunya. Masing-masing halaman juga bisa kita atur durasinya. Sama, tinggal kita geser seperti ini. Oke. Oke. Jika sudah selesai, ya, untuk melihatnya di sini, nah ini saya perlihatkan lagi. Jadi berkesinambungan ya secara bersama-sama video ini akan berjalan ya aktif dan kita bisa memberikan penjelasan kepada siswa kita.
Oke, sudah selesai. Berikutnya kita unduh di sini. Oke, ketika kita mengunduh, di sini ada jenis file yang akan kita unduh. Jika JPG atau PNG ini adalah bentuknya gambar, Bapak Ibu Guru. PDF dalam bentuk tulisan saja, ya. Nah, di sini sudah ada sarannya, video MP4, ya, disarankan untuk kita gunakan. Lalu kita ya, ini berarti video ini yang diminta untuk diunduh. Terus ada pilihan halaman, semua halamankah atau unduh halaman sebagai file terpisah. Nah, ini berbayar ya, atau kita simpan pengaturan pengunduhan. Nah, kita langsung saja, nggak bisa langsung, bisa. Nah, ini unduhan terbaik ya, 1, atau 1080. Nah, ini cukup lama. Kita tinggal menunggu saja uploadnya. Oke, baik. Kami berikan presensi untuk kegiatan kita. Nah, ya. Setelah link presensi, kami akan berikan link data sertifikat, ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu Guru, kami hanya memberikan link ini hanya di Zoom saja. Jadi, ya, saya bukti apresiasi saya untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti, kami memberikan langsung ketika pelatihan. Untuk pendistribusian sertifikat akan kami berikan 2 hari setelah pelatihan, ya, melalui YouTube yang kami review. Oke, berikutnya link data sertifikat. Saya berikan waktu 5 menit sebelum kita close untuk sesi akhir ini, hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Ya, sudah selesai. Nah, jika sudah selesai nanti dia di sini ada, ya, kita cek hasilnya. Tuh muncul. Oke. Oke, muncul ya. Nah, dia. Hasilnya kita lihat. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu Guru mengisi link presensi dan link data sertifikat, ya. Kita lihatkan hasil awal, ya.
atau hasil sederhana dari yang tadi sama-sama kita coba pelajari. Ya, sini Bapak Ibu guru bisa menerangkan, ya. Kurang lebih 1 menit, ya. Nah, tadi fungsinya jika Bapak Ibu guru bisa mengatur ini menjadi presentasi Bapak Ibu guru, kita mengatur waktunya atau durasinya. Nah, sini tadi kita atur durasinya. Ya, agak berat. Nih. Jika di slide kedua, ya, penjelasannya perlu waktu yang agak lama, maka kita atur durasi waktunya. Oke. Ya, ini kita atur durasinya. Ya, ini 5,2 detik. Kita bisa memperlama atau memperpanjang durasi penjelasan yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Nah, ini sudah 11 detik. Ya, mau diperlama berarti kita klik terus sampai waktu yang kita perkirakan. Atau jika ingin sederhana, ya ketika videonya sedang berlanjut atau berlangsung, Bapak Ibu guru tinggal pause, ya, di pause saja untuk memberikan presentasinya, ya, itu lebih efektif. Ya, tinggal di pause untuk Bapak Ibu guru menjelaskan lebih lama. Oke, seperti itu. Filenya ini bisa kita simpan di sini, ada file, ya. Kita bisa simpan ke folder, ya. Ini di Canva juga ada penyimpanan project kita. Ya, saya buat di project Anda. Kita buat baru di sini. Namanya IPA kelas 9. Tambahkan folder baru. Oke. Tahu kita langsung simpan saja di sini. Nah, otomatis di beranda, ya, di awal tadi data kita atau kreasi kita, proyek kita tersimpan. Nah, tersimpan di sini Bapak Ibu. Atau di proyek ini kita lihat datanya. Ada 2. Akan muncul di salah satunya. Oke. Seperti itu, ya. Canva bisa memberikan kita, ya, ruang untuk berkreasi, berinovasi di bidang digital pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru dan peserta didik seluruhnya. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Jika tidak ada kendala, kita akhiri. Sampai jumpa kembali di pekan ketiga bulan Mei, tanggal 20 Mei 2023 dengan materi berikutnya. Dari saya, terima kasih banyak. Salam merdeka belajar, salam guru kreatif. Sampai jumpa
di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, saya close, Bapak Ibu.